Sorotan berikutnya pemirsa, dalam Metro Siang, ini ada 3 rumah sakit yang diduga melakukan kecurangan atau juga fraud, Marcel, bahwa mereka merugi atau membuat rugi sampai di angka 34 miliar rupiah. Modus-modusnya dengan cara nanti kalau Marcel sakit, kemudian diperiksa lewat BPJS, nanti ditambahin tuh perawatannya berapa, seharusnya tidak disuntik, jadi ditambah disuntik, jadi biaya tindakannya nambah begitu. Oke, ada klaim-klaim fiktif ya begitu. Nah, terkait dengan dugaan kecurangan ini tentunya selain kerugian negara begitu ya sampai 34 miliar rupiah tersebut, tapi juga berpotensi ternyata untuk bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Itu baru 3 rumah sakit saja yang ditemukan ya. Nah, kita akan lihat pemirsa bagaimana proses klaim yang dapat membuka celah kecurangan tersebut berikut dalam liputan jurnalis Metro TV Reida Pulpi dalam segmen Telusur Siang. Kalau misalnya saya nggak jadi pakai BPJS, pakai umum juga tetap harus cari. Berarti sih ada kuotanya. KPK menemukan ada fraud yang dilakukan oleh 3 rumah sakit sebesar 34 miliar rupiah terhadap klaim BPJS Kesehatan. Lalu sebenarnya seperti apa sistem klaim dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan dan apakah memang ada celah untuk melakukan kecurangan? Ikuti penelusuran kami. Untuk kesekian kalinya, BPJS Kesehatan viral karena pelayanan dan juga kebijakannya. BPJS Watch mencatat pada tahun 2022 ada 109 kasus diskriminasi yang dialami pasien BPJS Kesehatan, mulai dari pemberian obat, readmisi, hingga kepesertaan yang dinonaktifkan. Pada bulan Juli ini, nama BPJS Kesehatan hangat diperbincangkan karena KPK menyebut ada 3 rumah sakit yang melakukan fraud mencapai 34 miliar rupiah. Modusnya, mengklaim layanan yang tidak diberikan atau phantom billing dan pemalsuan rekam medis. Itu kita temukan waktu itu di 2018. Lantas kita lihat juga katarak gitu ya. Di 3 rumah sakit, 39 pasien kita sampel. Sebenarnya hanya 14 pasien yang patut dioperasi katarak. Tapi diklaimlah semua dioperasi katarak. Kita cek. Kita bilang ini dioperasinya 1 mata, diklaimnya 2 mata. Kira-kira begitu waktu itu. Nah, waktu itu kita sampaikan rekomendasi perbaikan bahwa fraud yang kita belajar dari sana ternyata benar ada di Indonesia. Untuk yang paling brutal 2 ini. 1, terapi ada, orang ada, tapi digembungin. Yang kedua, nah ini yang paling kita bahas sekarang, nggak ada apa-apa. Pasiennya nggak ada, terapinya ada, tapi dokumennya semua dibikin sedemikian hingga seakan-akan dia mengklaim untuk orang yang ada dengan terapi segala macam. Sementara Inspektur Investigasi Kemenkes RI, Valentinus Rudi Hartono menyebut, fraud bisa dilakukan siapa saja, baik dari pihak pasien, rumah sakit, bahkan BPJS Kesehatan. Jadi memang pelaku fraud JKN ini bisa macam-macam, Mbak. Bisa peserta BPJS sendiri, bisa pihak oknum BPJS-nya, bisa fasilitas paskesnya, fasilitas kesehatannya, bisa farmasi, bisa pemangku kepentingan lain. Tapi untuk 3 kasus rumah sakit ini, itu pelakunya adalah dari pihak manajemen itunya, ada dari manajemen rumah sakitnya sendiri. Tim Metro TV mencoba membuktikan apakah benar menggunakan BPJS Kesehatan perlu prosedur yang panjang dan memakan waktu lama. Setelah diperiksa oleh dokter di klinik, kami mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Untuk yang selanjutnya itu dokternya ada penuh kuotanya, jadi ngomong saya daftarin
misalnya saya nggak jadi pakai BPJS pakai umum juga tetap harus cari. Berarti sih ada kuotanya. Jadi saya sudah ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dari puskesmas, tapi ternyata untuk BPJS itu ada kuotanya, dan hari ini kuotanya sudah habis. Tapi kalau misalkan saya mau membayar menggunakan dana pribadi alias tidak menggunakan BPJS, itu ternyata masih bisa. Jadi untuk BPJS memang harus mendaftar dulu dari jauh-jauh hari untuk mendapatkan kuota, karena setiap harinya kuotanya ini terbatas khusus untuk pembayaran menggunakan BPJS. Lalu sebenarnya bagaimana sistem klaim BPJS Kesehatan? Pemirsa, ada dua sistem pembayaran dari BPJS terhadap fasilitas kesehatan. Nah, yang pertama ini adalah kapitasi, di mana ini dibayarkan dari BPJS Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik maupun puskesmas. Jadi sistemnya setiap klinik nanti akan mendapatkan nominal yang sama setiap bulannya sesuai dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan aktif. Misalnya ada 1.000 pasien di dalam sebuah klinik dan per pasien ini dihargai Rp5.000. Jadi 1.000 dikali 5.000, total Rp5 juta per bulan yang akan didapatkan klinik tersebut, meskipun yang berobat ini kurang dari 1.000 pasien per bulannya. Kemudian yang kedua ada inasi bijis, di mana ini dilakukan di rumah sakit, sistemnya berkebalikan, di mana pasien dirawat dulu baru diklaimkan oleh pihak rumah sakit terhadap BPJS Kesehatan. Nah, per paket ini harganya ini sudah diatur dalam Permenkes 3 tahun 2023 yang meliputi sesuai dengan tipe RS, apa saja penyakitnya, dan juga kelas dari pasien tersebut. Nah, inasi bijis ini sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia, dan ternyata ini juga banyak dilakukan otak-atik oleh rumah sakit, di mana mereka melakukan fraud agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Iing Ihsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, mengakui memang ada celah dalam proses klaim BPJS Kesehatan. Sebenarnya celah ini tentunya pasti ada. Ya memang ini butuh sportivitas, butuh kejujuran dari semua pengelola rumah sakit. Memang tentunya masih banyak proses pembenahan terkait dengan adanya potensi terjadinya fraud ya. Berapa saat yang lalu terkait adanya rumah sakit yang melakukan fraud seperti phantom billing ya, tidak ada kasus diklaim ada. Ini merupakan bagian dari fraud yang selama ini terjadi ya di program jaminan kesehatan nasional. Jadi memang pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang sudah sangat baik, yang sudah sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, ternyata memang disertai dengan tindakan-tindakan yang tidak baik dari pelaku vaskes ya, misalnya rumah sakit, oknum-oknum rumah sakit. Timbul menyarankan perlu ada verifikasi dari pihak BPJS Kesehatan kepada pasien untuk meminimalisir fraud. Verifikator juga diperkuat kualitasnya untuk memverifikasi. Kemudian juga Badan Pengawas Rumah Sakit juga harus berperan, karena biar bagaimanapun juga BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit ini memiliki kewenangan untuk bagaimana memastikan rumah sakit tidak melakukan fraud. Rasanya mungkin agak berat ya, karena memang misalnya kunjungan sehari itu di BPJS misalnya hampir 1,6 juta ya. Tentunya sekarang sudah teknologinya sudah maju gitu ya. Jadi misalnya pasien berobat itu sekarang pakai sidik jari, di rumah sakit itu sudah pakai Face ID gitu ya. Jadi harus dengan data-data itu. Jadi kalau memang dia nggak datang, tentunya ya nggak bisa dianggap bahwa pasien itu berobat. BPJS Kesehatan menjadi penopang kesehatan jutaan masyarakat Indonesia, namun nyatanya masih banyak kekurangan hingga keluhan. Pengalamannya sih ya lebih enak ya, karena kan tergantung rumah sakitnya juga. Waktu itu saya sih rumah sakitnya enak, ya cuman ya agak ngantri, tapi kan bisa meringankan juga. Kondisinya yang ngantri, kita harus pagi-pagi, lebih pagi-pagi untuk ngambil nomornya kayak gitu. Pasti ngantri ya, karena kan penggunanya banyak. Setelah pasca operasi, setelah saya rawat jalan, secara administrasi saja, Mbak. Mungkin memang secara administrasi itu agak sedikit ribet.
Permasalahan terkait penggunaan BPJS di sejumlah fasilitas kesehatan memang sering terjadi. Bahkan ada sejumlah rumah sakit yang nekat mencurangi sistem untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tentu pemerintah perlu segera turun tangan dan bertindak tegas. Jangan sampai permasalahan BPJS ini terus berlarut-larut, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa jutaan masyarakat Indonesia masih bergantung terhadap program ini. Sementara pihak BPJS Kesehatan hingga saat ini masih belum memberikan respon. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.